Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahma Fitri Wahyuni dengan NIM 22002223. Baiklah, di sini Fitri akan mengerjakan tugas komputer administrasi pendidikan, di mana Fitri ingin mencoba untuk membuat website sederhana, di mana sebelumnya Fitri sudah membuat beberapa codingnya, yaitu tentang membuat perpustakaan, seperti eh, yang sudah Fitri sajikan coding-codingnya terlebih dahulu agar memudahkan dalam membuat video nantinya. Sebelum itu, Fitri bagikan layar terlebih dahulu. Seperti yang sudah Fitri sampaikan bahwa Fitri sudah membuat codingnya terlebih dahulu untuk membuat perpustakaan, begitupun dengan langkah-langkah yang sudah Fitri sajikan terlebih dahulu. Pertama, sebelum memulainya tentu kita akan jalankan aplikasi SIMPP terlebih dahulu. Karena ini sudah warna hijau, berarti sudah siap untuk kita jalankan. Kemudian kita buka localhost, localhost PHP admin, enter. Nah, di sini kita klik baru. Ini ada menu perpustakaan. Jika tidak dihapus terlebih dahulu, maka nanti akan terjadi yang namanya double data sehingga menyulitkan untuk pembuatan. Kita hapus terlebih dahulu, hapus. Ini kita bikin perpustakaan buat. Nah, untuk memudahkan di sini Fitri sudah membuat secara codingnya. Kemudian kita klik SQL, kita salin codingnya terlebih dahulu. Oke, kemudian kita kirim. Kemudian bisa kita cek di struktur, maka akan nampak bahwa ada tambahan, baik itu dari tabel, ada buku. Kemudian kita buka lagi SQL. Kemudian untuk create tabel, kemudian kita kirimkan lagi. Kemudian lagi SQL. Nah, ini adalah coding yang digunakan nantinya untuk tampilan awal pada website perpustakaan Fitri, di mana awalnya Fitri mencoba dengan username-nya dengan admin dan passwordnya dengan 123. Di sini Fitri ingin mengubahnya, contohnya di sini Fitri ingin menjadikan username-nya dengan nama Fitri, Fitri, kemudian untuk passwordnya dengan tanggal lahir Fitri, yaitu 05 04 04. Kemudian kita kirim. Maka nanti untuk membuka website perpustakaannya nanti dengan username Fitri dan passwordnya 05 tanggal 5 bulan April 2004. Bisa kita lihat strukturnya di sini, maka sudah tertera seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk membuat codingnya dengan Visual Studio Code. Nah, yang pertama itu terlebih dahulu, ini kita hapus terlebih dahulu, kita hilangkan. Kita mulai dari awal lagi. Yang pertama kita hapus. Ini kita buat menu terlebih dahulu. Mungkin bisa Fitri namakan dengan, karena Fitri sudah membuat perpustakaan tadi, mungkin ini bisa Fitri namakan dengan perpustakaan 2, perpustakaan Fitri, perpustakaan Fitri. Simpan. Kemudian selanjutnya
kita akan membuat di file perpustakaan tadi dengan namanya koneksi PHP, di mana untuk menghubungkan antara PHP admin dengan folder yang sudah kita sediakan. Nah, klik new tab file, Ctrl S, eh, kita buka perpustakaan Fitri. Ini ada kesalahan sedikit, mungkin untuk lebih awalnya kita buka di sini saja untuk memudahkan. htdoc kita bikin folder baru dengan nama perpustakaan Fitri. Pustakaan Fitri. Perpustakaan Fitri. Kemudian ini bisa eh, ini kita hapus saja. Kemudian kita kembali kepada menu Visual Studio Code-nya. Untuk pertama nanti kita akan membuat koneksinya terlebih dahulu seperti yang sudah kita dijelaskan tadi untuk menghubungkan. Kita salin, Ctrl C, kita Ctrl S, kita simpan di folder perpustakaan Fitri. Kita save ulang aja biar memudahkan. Save as. Ini kita ganti dengan namanya koneksi titik PHP. Simpan. Setelah itu tahap kedua kita gunakan login titik PHP, di mana ini untuk memasukkan eh, untuk login ke website yang Fitri sediakan nantinya atau untuk masuk ke website yang sudah Fitri sediakan. Kemudian kita Ctrl N, Ctrl S, login, login titik PHP. Simpan, kita Ctrl V, kemudian kita Ctrl S. Setelah itu, mungkin di sini bisa kita cobakan terlebih dahulu untuk localhost-nya. Localhost, garis miring, perpustakaan Fitri, login PHP. Login titik PHP. Nah, di sini akan tampilannya seperti ini. Seperti yang sudah kita buat tadi bahwa username-nya atas nama Fitri dan passwordnya Fitri gunakan tanggal lahir Fitri sendiri 050404. Kita login, maka tampilannya akan seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena untuk menu-menu ataupun menu yang kita gunakan untuk website perpustakaannya belum kita tambahkan codingnya di aplikasi Visual Studio Code. Selanjutnya kita masuk untuk langkah ketiga untuk logoutnya untuk mengeluarkan dari aplikasi. Kita salin terlebih dahulu untuk akses keluar nantinya oleh kita. Kemudian kita buka aplikasi Visual Studio Code. Ini logout titik PHP. Simpan, kita Ctrl V dan kita Ctrl S. Setelah itu kita salin lagi untuk indeksnya, di mana indeks nanti seperti yang sudah Fitri tampilkan di sini untuk menampilkan daftar buku. Contohnya buku apa yang ingin kita tambahkan, baik namanya, judulnya ataupun nama penulis itu sendiri. Seperti di sini sudah Fitri terakan, di mana di sana akan tertera nantinya ada ID atau judul penulis dan nanti aksinya di sini yaitu untuk sebagai untuk edit ataupun hapus nantinya. Ini kita simpan. Login sudah, akses keluar sudah, dapat sudah. Berarti ini lagi untuk indeks kita salin terlebih dahulu. Kita Ctrl C, Ctrl N, Ctrl S. Kita bikinkan namanya indeks titik PHP.
simpan. Oke, untuk ini bisa kita cek ulang lagi di aplikasi localhost kita. Nah, di sini sudah tertera untuk aplikasi eh, localhostnya itu bagian indeks. Bisa kita ulang lagi indeks titik PHP. Nah, di sini untuk daftar bukunya sudah tersedia, akan tetapi ini belum bisa kita tambahkan bukunya karena di menu website perpustakaannya belum kita tambahkan codingnya. Bisa kita coba cek tambahkan buku belum tersedia, tetapi logout sudah kita tambahkan tadi. Mungkin bisa kita cek indeks ya, indeks titik PHP sudah ini tugas Fitri yang tadi. Ini bisa perpustakaan Fitri. Mohon maaf teman-teman ini untuk tugas Fitri. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Karena kita sudah untuk aplikasi untuk logout website logoutnya sudah kita buatkan, bisa kita tekan. Maka akan kembali ke login yang untuk awal tadi untuk akses masuk tadi. Kemudian mungkin bisa kita tambahkan di aplikasi Visual Studio Code-nya untuk menambahkan nama judul buku, penulis ataupun nomor berapa. Kita salin terlebih dahulu untuk codingnya. Project hmm, tambah tambah titik PHP. Simpan, kita Ctrl V, Ctrl S. Ctrl S. Ini bisa kita cek lagi untuk aplikasinya. Kita login Fitri dengan password 050404 enter. Nah, ini kita sudah bisa untuk menambahkan bukunya. Tambah judul buku misalkan manajemen sarana prasarana, penulisnya Bapak Syahril misalkan. Nah, di sini sudah ada ID-nya nomor satu, manajemen sarana dan prasarana, penulisnya Bapak Syahril, dan aksinya nanti akan ada edit dan hapus. Coba kita klik salah satu. Nah, kenapa hasilnya seperti ini? Karena untuk editnya belum Fitri tambahkan pada aplikasi Visual Studio Code. Kemudian kita tambahkan Ctrl N, Ctrl S, edit, edit titik PHP. Kita simpan. Ctrl C, Ctrl V, kita Ctrl S. Kemudian kita tambahkan satu lagi untuk aplikasi hapusnya. Ctrl N, Ctrl S, hapus titik PHP. Kita simpan. Kemudian kita salin codingnya seperti yang sudah Fitri jelaskan sebelumnya. Kita hapus untuk menu hapusnya nanti. Untuk menghapus daftar buku. Ctrl V, kita Ctrl S. Nah, di sini coba kita buka lagi. Ya, ini kita buka di indeks saja. Nah, di sini sudah tertera. Coba kita klik aplikasi untuk web editnya. Sini sudah bisa kita edit. Misalkan kita ganti dengan manajemen sarana prasarana. Dia tadi kemudian kita tambahkan pendidikannya. Maka di sini sudah teredit langsung. Kita hapus contohnya. Tuh, tadi kita sudah menambahkan coding untuk hapusnya, maka
bisa kita hapus, maka akan terhapus. Akan tetapi tampilan seperti ini tentu membuat kita kurang bagus. Di sini kita bisa untuk menampilkan atau untuk membuat tampilannya itu menjadi bagus. Kita buka aplikasi Visual Studio Code lagi, kemudian kita buka pada folder kita, Perpustakaan Fitri. Nah, di sini sudah ada, ini tahap saja terlebih dahulu. Kemudian kita buat folder baru, kita namakan dengan aset. Aset. Setelah itu kita buka aplikasi Visual Studio Code. Kemudian kita simpan terlebih dahulu codingnya. Huruf C. Dan untuk tampilan, untuk tentu stylenya, kita buka Ctrl N, Ctrl S. Di aset, kita tambahkan style, styles. Style titik. Nah, di sini kita tidak menggunakan PHP lagi, tetapi kita menggunakan formatnya CSS. Simpan, Ctrl V, Ctrl S. Nah, kita buka lagi aplikasinya. Maka akan tampil seperti ini dan juga sudah terlihat lebih rapi. Kita coba tambahkan buku terlebih dahulu. Dan di sini juga tampilan tambahkan bukunya sudah lebih rapi juga. Manajemen sarana prasarana pendidikan, penulisnya Syahril. Kita tambahkan, maka di sini akan tampak lebih bagus. Kemudian untuk mengubah warna, karena di sini ada warna biru yang Fitri cantumkan, misalkan seperti ini. Nah, ini untuk H2 ini adalah untuk warna di bagian atas, di bagian ini, daftar buku ini. Mungkin bisa kita praktekkan atau kita coba. Di sini mungkin Fitri ingin mengubah warna pink, sesuai warna kesukaan Fitri. Kalau kita simpan ini terlebih dahulu karena kita sudah Ctrl S. Nah, maka warnanya sudah berubah dan tampilannya juga lebih bagus. Mungkin bisa kita ubah warna lain. Ini untuk background belakangnya. Mungkin warna pink juga. Warna biru seperti ini. Ctrl S bisa kita lihat kembali. Nah, maka tampilannya akan berubah. Dan bisa kita tes untuk misalnya ini kita tambahkan lagi bukunya. Misalkan ini eh, buku Laskar Pelangi. Dan di sini Putri ingin membuat misalkan penulisnya atas nama Putri sendiri. Nah, maka akan tertera seperti ini. Kemudian bisa kita hapus. Maka akan tinggal satu aja buku. Baiklah, mungkin sekian untuk video Fitri pada kesempatan kali ini untuk membuat website sederhana yang pertama. Eh, Sekian video dari Fitri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.